Baik, Pak Dom, boleh kita mulai? Ayo kita mulai. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di webinar kita yang terbaru hari ini, yaitu dengan judul Update Penyusunan P2K3, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari peraturan baru tentang P2K3 yang baru terbit di tahun 2025. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Domingkus Panduputi selama 2 jam ke depan. Kita mulai di jam 7:11. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau silakan masukkan di kolom message di bawah. Mm, Baik, jika ada yang belum dapat materi, nanti tolong japrik saya atau di kolom message nanti akan saya berikan materi yang terbaru. Baik, Pak Dom, tanpa menunggu lama, dipersilakan, Bu Dim, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di awal tahun 2026 ini ya. Ada Pak Ahmad, Bu Emil, Mbak Rima, Pak Yudi, Mbak Yudita, ya Pak Wawang, Mas Hafiz. Masih banyak ini di belakang ini masih nyundul ini hari Senin maklum ya hari Senin. Jadi teman-teman perkenalkan nama saya Domi Manuputi. Ini ada chat email. Oh ini oke kita akan tetap ya. Jadi teman-teman kalau saya menggunakan PowerPoint itu akan tidak pas kata-katanya. Jadi ini peraturan ya. Kalau peraturan itu, kalau PowerPoint itu kan hanya poin-poin ya, namanya aja poin kan. Nah, saya coba menggunakan Excel. Jadi cukup satu slide, ibaratnya satu lembar saja sudah bisa menjawab pertanyaan secara detail ya, secara detail. Kemudian saya berikan juga peraturan yang sebetulnya masih berlaku keputusan menteri ya 155 itu masih berlaku nggak dicabut. Yang dicabut kan yang terbaru ya. Nah, tapi juga peraturan permennya sendiri saya bagikan ke Mas Re kalau bisa cepat saja ya dibagikan ke teman-teman ya. Jadi saya akan mulai dengan tampilan saya yang pertama dalam bentuk Excel langsung ya. Jadi sebentar saya tutup ini dulu. Jadi ini teman-teman yang saya bagikan pertama peraturannya ya, peraturan nomor 13 tahun 2025 ini berlakunya November ya, berlakunya November. Kemudian di sini kan mencabut peraturan nomor 4 tahun 87 ya. Nah, mencabut peraturan nomor 4 tahun 87 karena tidak sesuai, tapi ini tidak dicabut ya. Kepmen 15584 ini nggak dicabut ya. Jadi ini masih berlaku. Nanti kita bisa bahas di sini ada tugas pokok cuma disempurnakan ya, disempurnakan. Nah, yang kita pakai untuk bahas itu pakai Excel yang ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngelihat tayangan Excel ini. Kenapa kok saya pakai Excel? Di sini tuh ngelihatnya lebih mudah ya. Jadi di sini sheet-nya ada peraturan terbaru, kemudian kita nanti bahas tentang laporan rutin. Jadi format laporan rutinnya sudah bisa dilihat di sheet khusus. Kalau kita ragu dengan cara pengisiannya, tinggal kursornya taruh saja di sini, dia akan keluar ya, keterangannya itu akan keluar. Hampir semua item itu akan ada petunjuknya, seperti kegiatan apa saja, kemudian apa yang dimaksud hambatan dan rekomendasi. Itu ada di laporan rutin. Saya juga sertakan kalau kita ragu-ragu, kita kembali ke Undang-Undang 170 ya. Ini dalam bentuk Excel juga, jadi mudah sekali belajarnya. Nah, saya mulai dengan P2K3 yang terbaru, Peraturan 13 Permenaker 13 tahun 2025. Jadi kalau lihat pasalnya tidak banyak, ya, pasalnya tidak banyak, hanya 17 pasal, kemudian mulai berlakunya di 17 November. Jadi sudah mulai berlaku, tetapi ada catatan khusus ya, catatan khusus yang membuatnya masih ada peluang setahun karena akan membuat sistem. Sistem informasinya ini
diberikan kesempatan ada di pasal 15. Jadi kita boleh mengurusnya sekarang karena sudah berlaku, tetapi sistem informasinya itu ke menteri, jadi atau ke dinas atau ke teman K3 harus membuatnya itu 1 tahun sejak November ya, sejak 17 November. Jadi kenyataannya di lapangan ini teman-teman dari Naker pun belum siap, ya belum siap. Kemarin ada dari Bali melakukan sosialisasi, itu pun tidak bisa diakses ya, karena mungkin jumlahnya banyak. Ini masih gonjang-ganjing ini ya ceritanya. Tapi kalau lihat dari tampilan saya ini sebetulnya sudah bisa dilakukan. Jadi kira-kira seperti itu ya kalau kita loncat ke pasal 15-nya. Nah, saya ada baiknya kalau kita ke pasal 1, kalau kita klik di sini ya, menimbang dan mengingatnya saya tinggal klik aja nanti teman-teman kalau ingin tahu, taruh aja kursornya di C2 ini ya, tanda panahnya itu akan keluar menimbangnya. Tapi yang dimaksud yang penting ya, yang dimaksud ini penting, ini eh, mengacu kepada Undang-Undang 170 sebetulnya ya. Apa yang dimaksud panitia, kemudian K3 itu apa, pengurus itu apa. Di sini kan disebut juga pengurus, ada pengusaha. Ini dasarnya adalah Undang-Undang 170 ya, kalau di sini yang dimaksud dengan. Nah, kemudian yang ayat 5-nya juga disebut yang dimaksud tenaga kerja. Hati-hati karena nanti waktu bikin laporan yang dimaksud tenaga kerja ya ya ini. Terus perusahaan adalah kan gitu ya, adalah apa? Tempat kerja juga definisinya. Nah, untuk menteri, menteri tenaga kerja, tetapi, nah ini di sini uniknya apa? Nomor 10 yang disebut itu dinas daerah provinsi. Jadi kalau dulu kita mengenal ada dinas kabupaten kota, sekarang dinas kabupaten kota sudah tidak terlibat dalam P2K3. Yang terlibat di nomor 10 ini dinas daerah provinsi. Jadi nanti kita melapornya atau pengesahannya atau kalau ada perubahan nanyanya juga ke dinas daerah provinsi. Walaupun kenyataannya kita boleh tanya juga ke dinas kabupaten kota ya. Karena kita udah biasa tanya-tanya, kayaknya sih mereka belum siap. Mudah-mudahan nanti Pak Wawang bisa bantu saya. Nah, tujuannya masih sama ya, tujuannya masih sama, efektivitas, perlindungan, kemudian mencegah, mengurangi ya. Jadi ada dua, mencegah dan mengurangi kecelakaan atau penyakit dan yang berat-berat itu ya. Dan mendukung ekosistem dan budaya, pasti. Nah, pembentukan ini nanti arahnya itu lebih tegas lagi peranannya, ya peranannya. Nah, peranannya dalam sistem manajemen di perusahaan. Nah, ini yang penting kita harus tahu nih. Kalau kita salah melangkah nanti bisa double kerja ya, bisa double kerja. Nah, yang penting kalau dulu tentang pembentukan P2K3-nya itu tidak jelas jumlahnya, itu di ayat 3 jelas disebut ya, disebut. Nah, ini ya. Jadi ini masih sama bahwa eh, kalau disebut wajib, ya wajib ketika, nah ketika itu risiko tinggi yang di ayat 2 atau paling sedikit 100 pekerjanya, ya, pekerjanya 100. Tapi yang poin 3 ini yang penting, tingkat risiko tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai perizinan berusaha, berarti OSS. Ya, OSS itu. Nah, nanti saya berikan kaidah-kaidahnya juga ada ya. Jadi kan kalau di OSS itu ada risiko kecil, sedang, sedang itu ada dua, kemudian risiko tinggi. Ya, itu di OSS sudah ada. Jadi pakai sistem yang berbasis risiko ya. Ini keterangannya yang terbaru seperti ini ya. Kemudian yang penting lagi kewajiban itu kalau kita lihat ini ya keterangannya itu detail klasifikasi risiko usaha di OSS RBA itu ya kan ada risiko rendah ya risiko rendah kemudian kemudian lebih mudah ini pengurusannya lebih mudah risiko menengah rendah ya atau sedang lah istilahnya begitu kemudian risiko
menengah tinggi, ya, menengah tinggi dan risiko tinggi istilahnya itu. Ya, istilahnya kalau saya taruh kursornya di sini. Nah, jadi ada izin khusus kalau risiko tinggi itu. Jadi ya masuknya yang risiko tinggi ya ini, ya, yang wajib. Itu kalau jumlahnya di bawah 100 seperti kimia, bahan peledak itu udah pasti izin usaha khusus ya. Nah, unsurnya masih tetap, teman-teman ya, unsurnya masih tetap dari pekerja dan pengusaha garis miring ya, teman-teman lihat ya. Garis miring pengurus. Jadi kita kembali ke definisi pengusaha itu bisa saja bukan pengurus, tapi bisa merangkap pengurus, biasanya yang pemilik gitu ya, tapi pengurus bukan pemilik. Kita bisa lihat nanti di penjelasan ya, penjelasan. Nah, susunannya, ini yang penting ya, susunannya itu kita lihat tetap seperti yang lama, ketua, sekretaris, anggota ya. Tapi, nah ini kalau dulu kita masih coba-coba ya, ada yang berlaku bukan pimpinan puncak di satu tempat gitu. Bukan pimpinan puncak, mungkin kalau direktur bukan direktur utama ya, berarti itu direktur operasi misalnya, atau direktur HRD ya, bisa seperti itu. Sekarang udah nggak bisa lagi, nggak bisa ditawar lagi pimpinan puncaknya ya orang nomor satu. Ya, orang nomor satu. Kalau sekretarisnya udah pasti ahli yang telah ditunjuk. Jadi pasti bukan hanya sertifikat ahli aja. Jadi ada penunjukan. Kan kita punya kartu penunjuk dari Naker ya, dari Naker. Itu yang berlaku karena diperiksa. Ahli K3 umum saja tidak berlaku, harus ada surat penunjukan. Nah, anggotanya itu harus perwakilan. Ya, kalimatnya ayat 4 itu perwakilan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dulu di ayat 5 itu tidak diatur, pokoknya wakil gitu aja kan. Kalau sekarang ini sudah diatur ya, adalah satu yang menangani K3, terus yang menangani SDM, dan yang menangani proses produksi. Coba lihat ya susunannya ya. Nah, nah, untuk menjembatani ayat 6 berarti harus dilatih atau diajari atau mendapatkan sosialisasi karena diutamakan memiliki wawasan pengetahuan K3. Ya, berarti ada sosialisasi, ada latihan buat anggota ini. Ya, awal-awalnya dia nggak mampu, ya, tapi kalau dikasih wawasan, nah baru mampu. Jadi ini perwakilan itu yang dimaksud dikunci ya, tapi proses produksi kan banyak ya, mulai dari marketing, kalau memang itu masuk produksi, ya dikatakan produksi, bisa juga marketing bukan produksi, kemudian pengadaan bahan, pengolahan sampai barang jadi, bisa juga kalau mau diperluas ya sampai pengiriman, ya bisa aja gitu. Kalau memang berisiko. Jadi dikunci di sini ya, tiga ini. Kalimatnya jelas, yang dimaksud berasal dari, kan gitu. Jadi yang agak luas itu proses produksi. Nah, kemudian komposisinya sekarang ya. Komposisinya itu ada ketentuan sekarang bisa dilihat pasal 6 ya. Pasal 6 itu seimbang. Jadi nggak boleh lebih banyak pengurus misalnya wakil pengurus atau lebih banyak wakil pekerja buruh. Nggak boleh. Jadi seimbang. Di ayat 2-nya itu jelas tiga ya. Tiga orang paling sedikit ya. Paling sedikit untuk yang berisiko sekarang gini ya, kalimatnya itu jelas gini, komposisi seimbang, perwakilan pengusaha atau pengurus paling sedikit 3 orang ya, 3 orang, kemudian untuk tempat kerja perusahaan yang memiliki jumlah paling banyak dan memiliki risiko tinggi ya, risiko tinggi nih, paling banyak berarti mencapai 100, berarti kan kurang dari 100 itu tiga. B-nya paling sedikit 6 kalau orangnya di atas 100. Kalau kalimatnya seperti itu. Karena paling banyak 100 dan di bawahnya paling sedikit 100. Jadi dikunci. Ya, dikunci. Angka 100-nya itu. Berarti bisa 3
tapi kalau 100 di sini lebih ya bahasanya kalau itu kan ya paling sedikit 6, jadi bisa 12. Bisa 12 kalau di tempat lain bisa ada unit-unit yang terpisah, bisa aja 7 banding 7. Ya bisa ini. Bisa. Paling paling kalimatnya paling sedikit, ya paling sedikit. Kemudian ini kalimat yang ayat 3 itu jelas dikatakan kalau lebih dari satu tempat kerja harus mempertimbangkan perwakilan juga. Ya, jadi bisa nyebar tapi di satu kawasan. Nah, ini kawasan ya bicaranya kawasan. Misalnya areanya di eh, contohnya misalnya di daerah yang terbuka ada bagian lab terpisah gedungnya, kemudian bagian alat terpisah gedungnya. Tapi di seputaran situ itu boleh ya, boleh bergabung. Tidak perlu 2P2K3 nggak usah. Atau gedung di dalamnya kan banyak itu. Banyak juga tempat kerja yang mungkin lantai 1, lantai 2 gitu ya. Lantai 3 beda itu mewakili harus pertimbangan perwakilannya. Ada yang gedung kantor pusatnya di lantai 7 gitu ya. Nah, di lantai 3 beda lagi. Itu di ayat 3 diaturnya ya, diatur 3. Nah, proses penetapan atau pengesahan nanti nanti proses penetapan dan verifikasi dan pengesahan itu ada di ayat 7. Jadi prosesnya itu kita, nah kita itu pengusaha mengajukan. Jadi kita bacanya itu ayat 3 dulu ya. Permohonan tertulis atau elektronik bisa dua. Usulan ya. Usulannya itu organisasi biasa kalau itu ya sudah biasa. Kemudian yang ahli K3-nya itu pasti pasti ada keputusan penunjukan ahli K3. Ini nggak tegas ya ahli K3 apa gitu nggak tegas. Tapi di balik itu sebetulnya ahli K3 umum karena secara umum dia tahu. Nah, yang agak berat itu di C ya. Karena butuh uraian tugas dan tanggung jawab setiap keanggotaan P2K3. Nah, ini kita bisa akali, tidak kalau dikelompokkan misalnya dengan program kerja, berarti setiap anggota P2K3 itu bisa bicara tugas dan tanggung jawab di kelompok itu. Karena kalimatnya ini berat ini ya, tugas tanggung jawab setiap anggota. Bisa sama, kan gitu kan? Bisa sama, bisa beda. Nah, itu masalahnya. Nah, ini ada proses memang proses verifikasi, ada batas waktu, kemudian pengesahan. Kalau dilampaui berarti otomatis kan gitu ya, nggak perlu diverifikasi. Itu ada di pasal 456. Ada batas waktu juga paling lama. Ya, paling lama 5 hari sudah harus keluar. Ya dari dinas provinsi, bukan lagi dari kabupaten kota. Lah kalau terjadi perubahan, memang itu nanti kita bisa baca di pasal 8-nya. Kalau nggak ada berubah, ya nggak apa-apa. Tapi perubahan yang mana? Nah, itu kan yang penting. Apakah kalau wakil-wakilnya itu berubah, terus bikin laporan baru? Enggak, itu adanya di pasal 8. Yang di mengalami perubahan itu yang penting adalah ketua atau sekretaris. Misalnya dirutnya ganti. Hati-hati ya, kita kadang-kadang lalai itu. Nah, dirutnya ganti atau pucuk pimpinannya ganti harus harus itu namanya perubahan ya, perubahan. Nah, maka dua itu ketua dan sekretaris aja. Tapi kalau anggota, nah ini internal aja. Ini kalimatnya ya. Ini kan ya kalau kita lihat perubahan pasal 8 saya ulangi lagi. Nah, untuk mendapatkan pembaruan di ayat 8 mengajukan permohonan tertulis penetapan perubahan struktur. Kemudian karena sekretarisnya itu kalau di ayat 6 ya, ayat 6C itu sekretarisnya itu kan ganti, maka harus menunjukkan penunjukan ahli, surat penunjukan ahli yang baru gitu ya. Nah, ini kalau yang di bawah berubah nanti aja pas laporan ya nggak usah. Jadi yang berubah itu hanya ketua sama sekretaris. Itu kalau terjadi perubahan. Kalau di bawah nggak usah. Nah, kemudian tugas ini kalau di bab 3-nya itu ada dua pasal.
pertama Anda harus pahami betul tugas dan saran serta pertimbangan. Ini diminta nggak diminta ya wajib ya. Saran dan pertimbangan diminta atau tidak itu di ayat 1. Nah, nanti kita bedakan antara eh, selain tugas ayat 1 dan ayat 2. Kan gitu kan ya. Nah, karena apa? Kalau saran dan pertimbangan ini keterangan saya kalau itu yang sifatnya butuh keputusan jangka panjang atau yang berat-berat itu. Tapi selain ayat 1 itu ada tugas A sampai N. Nah, ini yang sebetulnya ada kaitannya dengan program kerja. Jadi, kalau kita tidak membuatnya ini, bisa gabung-gabung juga bisa ya, bisa gabung-gabung. Contohnya tindakan koreksi, itu kan berarti tidak perlu khusus ya, berarti ada kolom perbaikannya gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang ayat 2-nya hati-hati dalam membuat programnya ya, hati-hati. Jadi catatan saya, saran itu harus dikaitkan dengan kendala, bukan hambatan. Jadi gini ya, nanti kalau isinya saran dan pertimbangan, kalau kita lihat, nah, saran harus dikaitkan dengan kendala, bukan hambatan. Kalau hambatan itu sebetulnya hanya menunda penyelesaian, mungkin di bulan depan bisa, gitu ya, karena masih di dalam kendali P2K3. Kalau saran itu berarti di luar kemampuan P2K3 yang harus diputuskan oleh pimpinan pertama, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat sheet laporan dan catatan-catatannya. Tuh, nah kemudian yang eh, pasal 10 program dan rencana kerja, Anda bisa lihat di sini paling sedikit kalimatnya, ya, paling sedikit A sampai E, ya kan? Paling sedikit. Jadi kembali kalau saran kan tadi yang utama ya ayat pasal 9 ayat 1. Nah, kalau bicara begini, kita nanti kaitannya ini ada yang beratnya itu dengan laporan, ya, dengan laporan yang 6 bulanan. Nanti kita lihat tentang laporan. Ini masih masih enak nih inventarisasi masalah, identifikasi bahaya. Ini sudah kita lakukan, ya, sudah kita lakukan. Analisis juga kita lakukan. Cuma karena nanti terkait dengan eh, laporan 6 bulanan, nah ini yang kita harus hati-hati. Oke, nah ini jadwal serta pelaporan di ayat 11. Kalimatnya secara berkala 1 kali setiap 6 bulan. Nah, kalimatnya itu kalau kita misalnya mendaftarnya bulan Februari misalnya ya, ini kan Februari kita daftar. Berarti jatuh temponya 6 bulan itu kan bukan di Juni ya, bukan di Juni, jatuhnya di Juli. Ya, terus nggak matching dengan laporan perusahaan yang semesteran misalnya. Nah, ini saran saya, ya kita nggak apa-apa laporan aja di bulan Juni ya. Di bulan Juni menggunakan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Artinya apa? Masih luas supaya jatuh temponya nggak bikin 2 kali. Laporan internal perusahaan juga jatuhnya di bulan, misalnya bulan Juni, terus nanti jatuh di bulan Desember, ya udah. Jadi nanti acak gitu laporannya. Itu yang nggak enaknya di situ. Lah terus kalau laporan bulanan itu kan lama, 6 bulan. Laporan bulanan 6 bulanannya itu menjadi laporan bulanan seperti apa kan seperti itu. Jadi ini agak beratnya di sini nanti kita diskusikan. Nah, kalau memang belum elektronik ya monggo-monggo saja nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat sheet laporannya. Nah, kemudian kalau kita bicara pembinaan, kita tidak ada kaitannya lagi dengan dinas kabupaten kota. Nah, itu adanya di mana? Adanya di nomor atau pasal 12. Pembinaan dan kepala ini ya pembinaan itu hanya satu kepala dinas daerah provinsi bukan kota ya pembinaannya. Tapi pengawasannya pegawai pengawas di pasal 13 adanya di mana pegawai pengawas?
pegawai pengawas kan di pool di kota provinsi, ya, di dinas provinsi. Jadi pembinaannya kepala dinas provinsi, pengawasnya ada juga di provinsi. Jadi ini nanti kejelasannya peran dari dinas kabupaten kota ini masih ditunggu ini, ya. Kan selama ini kan begitu. Nah, ini sanksi kembali lagi sanksinya ke perundangan. Undang-undangnya apa? Ya undang-undangnya paling dua. Undang-undang 170 ada P2K3. Iya kan? Pakai yang itu. Karena undang-undang mengenai keselamatan kerja. Nah, sistem informasi ini nanti kalau kita mau elektronik, tapi kan dikasih setahun ya. Nah, sistemnya seperti apa? Paling lama setahun. Sekarang pun belum ya, sekarang pun belum jadi. Terus dicabut, Permen 4 tahun 87 dicabut. Nah, Permen 487 sudah nggak berlaku, tetapi ya masih Permen 155 masih berlaku. Nah, sekarang saya coba lanjut lagi, laporan rutinnya seperti apa? Nah, Anda bisa cek di sini laporan rutin. Nah, kita lihat sekarang. Jadi kalau Anda masih ragu nama perusahaan seperti apa, saya berikan keterangan di sini. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan AHU, OJK, ya, sistem OSS gitu ya. Nah, karena ini kaitannya juga ada NIB, NIB-nya, dan seterusnya ya. K- KBLI, kemudian alamat, bahkan alamat ini saya berikan keterangan bahwa bukan alamat ini sebetulnya bukan hanya lokasi ya. Pentingnya apa? Kalau darurat, ya, darurat ini penting. Nah, kemudian risiko, ya, kaitannya alamat dengan jumlah pekerja. Ini semua semua ada kaitannya. Saya kasih penjelasan, ya. Saya kasih penjelasan karena nanti yang dituju ya alamat ini. Boleh juga alamatnya ada beberapa alamat juga boleh ya gitu. Kemudian jumlah tenaga kerja ini penting, teman-teman. Nah, ini keterangannya memang tidak ada, tapi nah ini ada tapinya. Apakah kita mau lapor semua karyawan tetap, terus karyawan paruh waktu, terus karyawan kontrak, terus karyawan freelance, terus pekerja magang mau dilaporkan semua. Karena ini jatuh-jatuhnya kan 6 bulanan, kan sudah berubah di bulan 1, bulan 2, bulan 3 bisa berubah. Nah ini kembangannya, ya, kembangannya di situ. Nanti kita diskusikan. Karena sekarang udah 6 bulanan. Terus bukti kepesertaan BPJS ini bisa dua. Yang satu berdasarkan contoh aja kartu peserta BPJS yang berdasarkan gaji upah, ada juga yang berdasarkan sertifikat proyek ya. Rekonstruksi itu kan juga ada yang punya P2K3 yang pekerjanya di atas 100 itu. Pasti punya P2K3 berarti buktinya itu ya sertifikat keanggotaan. Nah, seperti itu. Kemudian SK penetapan P2K3 ini kalau memang masih pakai yang lama ya sebenarnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting ada kan. Nah, yang baru kan baru kita proses ya. Misalnya terjadi itu. Kemudian data personil K3, ini data K3, data personil K3 itu eh, Anda bisa lihat di personil yang mana kan gitu kan. Personil itu yang maksudnya yang ada kaitannya dengan persyaratan perundangan. Nah, saran saya itu ada ahli K3 umum, ada dokter, ada paramedis, ada petugas pemadam, ada auditor, ada teknisi, operator. Nah, Anda bisa lihat saya berikan panduannya itu di sheet personil. Nah, ini kan ada aturannya semua, pekerja dengan sertifikat khusus. Nah, tergantung di tempat Anda itu ada jurulas, berdasarkan Permen 02, ini kalau saya besarin, ini saya bantu ya. Yang dimaksud personil itu apa? Nah, ini nomor 1 sampai 27. Misalnya ada ahli K3 kimia, ini nomor 12. Berdasarkan Kepmenaker 187, ya.
Itu yang dimaksud personil. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, yang dimaksud personil adalah SIT itu. Kemudian data kelembagaan atau unit organisasi selain P2K3. Itu paling tidak itu kita kan punya kelembagaan tim tanggap darurat misalnya, ya kan? Nah, pasti ya dilaporin. Terus panitia khusus misalnya, terus mitra eksternal misalnya kerjasama dengan organisasi di luar, sebut aja. Karena kita itu sebagai anggotanya seperti anggota WSO, ya kemudian kita juga eh, bekerja sama misalnya dengan jasa K3 atau asosiasi K3 itu yang dimaksud data kelembagaan selain P2K3 yang kita kerjasama. Nah, yang agak repot nanti data sarana dan prasarana. Saya bedakan ya, itu bisa dibedakan. Apa yang dimaksud sarana, apa yang dimaksud prasarana, kan gitu. Kalau sarana itu peralatan langsung, ya, contohnya APD, APAR, alat kesehatan, angkat angkut itu alat beratnya itu. Tapi kalau prasarana itu fasilitas pendukung, bisa bangunan, sistem peringatan, fasilitas sanitasi limbah, kemudian area-area khusus. Nah, perbedaannya itu kalau sarana itu bergerak, kalau prasarana cenderungnya dia tidak bergerak. Ya, jadi kalau membedakannya seperti itu. Nah, yang agak repot lagi nanti kita waktu laporan data kecelakaan. Nah, itu posisi terakhir, ya. Nah, posisi terakhir, data kecelakaan, terus data penyakit. Nah, ini saya kasih keterangan di sini. Prinsipnya apa sebetulnya? Kita kan bisa lapor ini kecelakaan yang kecil dan yang kecelakaan yang fatality atau lost time. Nah, kenyataannya juga kan kita kecelakaan yang kecil-kecil juga nggak lapor. Nanti munculnya di statistik kan. Tapi yang gede kita juga kadang-kadang nutup-nutupi kan. Nah, inilah di sini. Saran saya sih prinsip yang mengakibatkan lost time, kemudian eh, lost time dan near miss itu tetap aja di internal, tapi yang fatality itu memang wajib dilaporkan karena gampang ketahuannya, ya gampang ketahuannya. Nah, yang kegiatan K3 yang dilaporkan ini rapat P2K3 ya. Nah, rapat P2K3 saran saya karena di Kepmen 155 itu masih dituntut adanya rapat P2K3 rutin, jadikan aja 1 bulan 1 kali itu ada. Ya, 1 bulan 1 kali. Nah, ini agendanya poin pentingnya apa? Karena ini sejalan dengan tujuan dibentuknya P2K3. Tetap aja bulanannya ada, padahal di permen yang baru nggak disebut. Rapat bulanannya harus ada atau tidak, nggak disebut. Nah, kebetulan eh, apa Kepmen 155/84 itu menyatakan bulanan gitu. Jadi ikuti aja yang Kepmen 155 yang nggak dicabut itu bulanan. Jadi kita sesuaikan dengan perusahaan. Kemudian nanti 6 bulanannya itu nyaman. Nah, saran saya supaya nggak 2 kali kerja, ya kalau Februari nanti sewaktu-waktunya jatuhnya di Juni gitu ya. Nah, nanti jatuh berikutnya walaupun itu nggak 6 bulan, karena sewaktu-waktu nanti yang 6 bulan keduanya itu jatuhnya di Desember bareng sama laporan perusahaan. Jadi nggak usah bikin 2 kali. Kalau kebijakan kebijakan safety policy ini biasa ya, yang sudah kita tanda tangani oleh direksi, kemudian ditempel ya, sah program kerja. Saran saya kalau program kerja itu ya kalau laporannya 2 tahunan, setahun 2 kali setahun, kita bikin tahunan aja dalam bentuk triwulan. Kemudian eh, misalnya kalau triwulan 1 ya agak bulanan kan gitu ya. Kalau triwulan 2 ya dalam dalam 3 bulanan aja. Nggak usah terus setahun itu jadikan bulanan, susah nanti ya, susah. Kemudian untuk pelaksanaan program dan rencana kerja, saya berikan catatan ya, laporan bulanan, 6 bulanan, misalnya jatuhnya di Juni, terus nanti kan kita diminta rencana. Nah, rencananya itu ya triwulan 3, triwulan 4. Lebih enak begitu. Atau Anda buat saja.
laporan Desember, berarti 6 bulan lagi ya, rencana 6 bulan lagi bisa itu ya. Jadi lebih nyaman karena apa? Karena kita membandingkan rencana dengan realisasi kan. Dan yang ketiga, supaya terkait dengan hambatan dan rekomendasi. Nah, nanti beda kan ya, nanti saran itu berbeda dengan rekomendasi. Beda, nah, itu dibedakan. Kemudian yang pemeriksaan dan pengujian peralatan, ini kalimatnya jelas, pemeriksaan, pengujian peralatan, mesin, pesawat, dan lingkungan kerja. Saran saya itu ada dua. Pertama, inspeksi internal. Kita nggak melihat itu, oh, kalau pengujian eksternal itu kan ada yang jatuhnya 2 tahunan, ada yang 6 bulanan, kan gitu kan. Nah, terus yang bulanannya gimana? Ya internal, nggak apa-apa, bikin aja internal. Kemudian kalau ada kasus kan itu berarti eksternal masuk, ya misalnya rusak, misalnya ada kena petir misalnya, ya, eksternalnya datang kan, nah itu kasus kalau ada perubahan. Atau alat kita baru dimodifikasi atau baru pindah, ya pindah dari provinsi ke provinsi gitu. Nah otomatis kan PJK 3, nah itu harus dilaporkan. Dan selalu penggunaannya checklist atau format yang sudah baku. Ya, baku itu baku di peraturan ya, di peraturan. Dan dikembangkan oleh perusahaan. Jadi hati-hati untuk poin 5. Pemeriksaan dan pengujian peralatan, mesin, pesawat, dan lingkungan kerja. Masalahnya kan lingkungan kerja. Kan, lingkungan kerja itu kan harus ada internal dan eksternal. Ya, kalimatnya jelas. Diperiksa internal tidak meniadakan pemeriksaan eksternal. Ada kalimatnya, umumnya kita mengambil 6 bulanan. Ya, tapi kalau komplain kan tidak mungkin nunggu 6 bulan. Kita harus punya alat sendiri, jadi hati-hati. Nah, kemudian pembinaan, penyuluhan, dan penelitian. Itu saya kasih keterangan apa yang dimaksud. Ini, ya, apa yang dimaksud pembinaan, apa yang dimaksud penyuluhan, ya, apa yang dimaksud dengan penelitian. Nah, ini saya berikan ya, nanti nanti kita bahas detailnya. Mudah-mudahan ini teman-teman sudah bisa mendownload ya, Mas Rey. Jadi diskusinya lebih nyaman itu, ya. Ini saya kasih keterangan, karena garis miring pembinaan, penyuluhan, penelitian. Nah, inilah keterangannya. Nah, kemudian identifikasi bahaya, ya, penilaian dan pengendalian risiko, tabel risiko. Saya berikan juga nih, ya, identifikasi bahaya, penilaian risiko. Nah, saya berikan jelas ini ya, sampai bahaya umum, bahaya khusus ya, bahaya-bahaya yang ada di pekerjaan kita atau bahaya di lingkungan kerja seperti fisika, kimia, biologis, ergonomis, psikososial ya, lingkungan ya. Itu lingkungan banyak. Ini saya berikan juga nih ya, saya berikan keterangannya. Nah, Anda bisa pilih yang memang ada di lingkungan Anda ya. Kalau nggak ada bahaya kimia ya nggak usah kan gitu kan. Nah di sini kimia itu dimaksud apa? Debu, uap, gas, cairan korosif, reaktif, mudah terbakar. Yang dimaksud fisik apa? Ini saya berikan ya. Saya berikan keterangannya seperti apa. Nah kegiatan pelayanan kesehatan kerja agak unik ya, agak unik. Apa yang dimaksud adalah kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini yang dimaksud. Ya. Ya, saya kasih penjelasan juga. Kegiatan utamanya, promotif apa yang dimaksud, preventif apa yang dimaksud, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, itu harus diuraikan di laporan ya, di laporan. Singkat, padat ya, tapi keterangannya sudah jelas di sini. Nah, yang D itu masalah hambatan. Apa yang dimaksud hambatan? Saya berikan beda ya. Kalau hambatan itu sifatnya sementara dan kita mampu ya. P2K3 itu mampu. Kalau kendala, nah ini hati-hati. Kalau kendala itu jangka panjang, yang mungkin kita nggak mungkin. Nanti yang kendala ini kita masukkan ke saran sebetulnya. Saran, ya. Butuh strategis manajemen puncak kan, tuh ya. Kalau kendala, kalau hambatan itu
paling jeda sebulan itu bisa kita selesaikan. Nah, itu penting. Saya kasih kasih ilustrasinya juga di keterangan. Rekomendasi ada juga ya. Rekomendasi K3 formal, spesifik, dan wajib ditindaklanjuti. Ini rekomendasi. Konteksnya apa ya? Konteksnya ini, nah ada rekomendasi dan saran. Rekomendasi dan saran saya bedakan juga di sini ya. Saya bedakan antara rekomendasi supaya kita nggak salah, ya nggak salah. Nah, setelah itu ditandatangani, kemudian tembusannya ke menteri, ya. Ini kirim suratnya ke alamat mana? Nah, itu harus jelas. Bikin pakai alamat elektronik atau seperti apa. Nah, kemudian tembusannya juga ke pimpinan perusahaan kan. Tapi kan ketua P2K3 kan cuma satu. Pimpinan lainnya juga perlu tahu ya ditembusi aja nggak apa-apa. Internal kan. Jadi seperti itu teman-teman yang saya sharing ke Anda. Mudah-mudahan tidak membingungkan dan kita bisa plus minus ya. Mau di jangan terlalu ideal. Saran saya ya begitu, jangan terlalu ideal ya. Nah, kemudian yang bisa Anda lakukan sementara seperti itu, teman-teman. Jadi dalam bentuk Excel ini mudah-mudahan bisa membantu Anda karena sudah lengkap dengan penjelasannya ya. Nah, ini personil sheet berikutnya. Kemudian undang-undang keselamatan kerja juga Anda bisa lihat yang kaitannya dengan P2K3 itu ada pasal 10 kan. Nah, ini pasal pas ini kaitannya ke sini. Karena apa? Di Undang-Undang 13 tahun 2003 kan nggak nyebut P2K3. Ya, adanya ya undang-undang di sini. Undang-Undang 170, makanya saya sertakan. Seperti itu, mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini dengan menggunakan Excel lebih detail ya daripada kalau saya buat PowerPoint. Demikian Mas Rey. Baik, terima kasih Pak Do atas Ya, paparannya. Diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung. diskusi ya, kita diskusi bertanya silakan. Izin Pak Domi. Yuk, Mas Hafiz silakan. Terima kasih Pak Domi. Ya, Materinya sudah sangat jelas Pak. Nah, izin Pak, kebetulan saya ada mulai project Pak. heeh. Untuk secara ideal terkait timeline tujuan kita struktur organisasi P2K3 ini apakah diatur juga ya Pak Nah gini, untuk ke dinas ya jadi gini Mas, proyeknya itu risikonya apa? resikonya Kecil, yang kecil, paling sedang, lumayan besar. tinggi Pak di area terbuka gitu yang potensi petirnya sangat tinggi Pak. Biasanya kalau di konstruksi itu kan definisi risiko besar ya. Pendekatannya Iya. bisa nilai kontrak, pendekatannya bisa penggunaan alat, pendekatannya bisa pendekatan ke sipil ya, risiko sipil itu pakai tabel semua Mas, pakai tabel semua. Pendekatannya proyeknya apa? Bangunan. Kalau bangunan itu dibagi tingkatnya ya, sama kesulitannya. Nah, jadi tidak melihat jumlah orang aja ya. Umumnya kalau 100 ya kita udah nggak perlu lihat itu ya. Kembali lagi ke risiko kan, nah, risikonya. Nah, menurut Anda itu jenis sipil, jalan jembatan atau irigasi ya, atau alat berat dipakai di situ, atau nilai kontraknya ya nilai kontrak 100 M ke atas itu atau lamanya berapa bulan di bawah 6 bulan juga bisa atau lagi kalau ini bangunan ada bangunan 5 lantai ke atas nah itu beda gitu nah jelasin dulu Mas Hafiz proyeknya apa kira-kira pendekatannya Yang disebutin Pak Domi sepertinya masuk semua Pak. masuk semua Jadi ya udah iya nggak udah berarti harus bikin P2K3 Mas ada ahli K3 umum nggak ada Pak. ada ya ada penunjukannya. Untuk penunjukannya ini baru by tim project aja Pak. Belum secara tertulis dan Jadi ahli K3 umum itu bukan hanya latihan, karena tidak semua ahli K3 umum ada penunjukan, bisa aja Mas.
Ya kan? Belum ada penunjukan. Yang penting ada penunjukannya, Mas. Karena dicek itu. Oh, siap, siap. Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. hati-hati ya. Hati-hati di situ. Oke. Apalagi, Mas, kira-kira? Sementara itu dulu, Pak Doni. Terima Mm-mm. kasih, Pak. Mm-mm. Baik, selanjutnya. Silakan Pak Wawang. Pak Wawang ini sudah daftar, ada pengalaman seperti apa Pak Wawang? Sudah keluar belum? Suaranya nggak kedengaran Pak Wawang. Wah, atau Pak Ahmad Rubani di di sana di Kalsel bagaimana? Pak Rubani, Nggih, dengar ya Pak. sudah ada yang bergerak mendaftarkan atau masih Masih belum Pak? masih tanya-tanya ya? Iya, masih tanya-tanya nih teman-teman Mbak. Jadi mudah-mudahan Pak Rubani bisa jadi mentor, bikin webinar di sana, Pak, ngajak naker, iya kan? Ya, insya Allah amin. Iya, ini lagi anget-angetnya, Pak. Ini Iya, materinya yang saya kasih itu cukup cukup lengkap, Pak. Udah nih. lengkap itu. Nanti ini baru mau download nih. Iya, iya. Heeh. Silakan yang lain. Izin Pak Dom, Iya, silakan cerita. Mm-mm. Pak, saya baru pindah ke HP. Mm-mm. Maaf ini ada terang. Gini Pak Dom, kebetulan saya lagi urus perubahan Pak Dom ya, karena memang ada Oke. perubahan organisasi. Tapi penjelasan dari Pak Dom kan sebenarnya perubahan P2K3 itu apabila ada pergantian ketua sama sekretaris. Tapi kebetulan nggak apa-apa lah. Kita sudah melakukan apa permohonan. Nah, Iya, kemudian saya sudah tanya ke provinsi, Pak. iya. Ternyata mereka belum siap, malah kita arahkan ke Disnaker kabupaten kota. Jadi kita sudah, jadi lucu juga tuh. Jadi penjelasan Pak Dom itu memang benar. Sistem Heeh. mereka pun sebenarnya belum siap. Jadi Mm-mm. informasinya memang akan diatur nanti sosialisasi. Mm-mm. Jadi kemarin kita urus ya balik lagi ke Mm-mm. Disnaker kabupaten kota. Mungkin juga Mm-mm. sudah selesai. Kemudian komposisinya juga kita sudah memenuhi apa yang seperti tadi Pak Dom jelaskan Mm-mm. bahwa Mm-mm. kita kebetulan perusahaan berisiko tinggi dan juga lebih dari 100 orang. Jadi kita Mm-mm. komposisinya ya jadi dari pengurus, kemudian seluruh jajaran ya manajer sama apa namanya pekerja ya perwakilan pekerja. Mm. Jadi kita Jadinya berapa, komposisinya Pak? kemarin 6 jadi 12 Pak Dom. Oh gitu, Enam bukan enam lah. tujuh, Jadi bukan tujuh tujuh. bukan 7 Pak, karena ada satu itu sebenarnya bukan Oh bukan di gitu ya. atas Pak Iya sebenarnya. iya Jadi iya. 6 Pak. Oke Jadi pas sip banget lah. sip. Ya. Nah, kemudian ada beberapa, sebenarnya penjelasan Pak Dom, terima kasih banyak, Ya. sudah sangat detail ya. Saya baru mendapat pencerahan yang ini ya, enak banget lah tadi penjelasan Pak Dom ya. Cuman yang Mm-mm. kadang kita sering, saya buat laporan itu, sering agak rancu, tadi Pak Dom sempat bilang terkait jumlah pekerja ya. Mm-mm. Jumlah pekerjanya. Nah, tadi kan Pak Dom kan ada karyawan tetap, bukan ada yang kontrak segala macam. Nah, Mm-mm. saya Mm-mm. sering mengacunya ke ini aja Pak Dom akhirnya. Saya sering bikin jumlah pekerja itu ke yang terdaftar di di PPJS saja Pak. Oke Karena lebih ya. lebih lebih clear lah gitu. Kira-kira bagaimana tuh Pak Dom? Jadi sering saya masukin ke yang terdaftar di PPJS aja gitu. Kalau yang harian kan Mm-mm. bisa ikut ke ini ya ke project. Jadi saya Iya. suka masukin ke situ aja. untuk Ya, Ca- untuk jumlah pekerjanya. Kira-kira bagaimana tuh Pak Dom kalau yang ya, jumlah pekerja ya? saran saya yang di proyek itu kan Menkonnya kan punya sertifikat kepesertaan, Pak. Minta Ya, fotokopinya aja, minta fotokopinya. seperti itu. Ya, Oke, minta oke. aja nanti lampirkan bahwa orang-orang proyek saya itu ya ngikut induknya dan induknya ikut BPJS. Sudah selesai Pak gitu keterangannya.
Oh, seperti itu. Ya, Iya, memang sih kalau jumlahnya sih nggak selisihnya nggak terlalu besar sih Pak ya, kan lebih banyak yang memang didaftarkan di kantor pusat dan juga karena by project lah nggak terlalu banyak sebenarnya Pak kalau karyawan lokalnya. Itu betul. mungkin Iya, pertanyaan saya gitu. Nah, terkait laporan memang betul yang Pak Dom sampaikan. Terbayang Pak kalau per semester, per triwulan aja kadang-kadang menumpuk Pak. Meskipun kita laporan per iya, bulan ya ada. Ya, iya, jadi saran saya memang sih per bulannya udah pasti ya seperti Pak Dom sampaikan. Kita ngikutin sebelumnya meskipun nanti pelaporannya mungkin nanti per semester. Cuman teknisnya kita belum tahu Pak, apakah iya, seperti tadi manual apa sistem. Kita sih pengennya sistem Pak, karena terbayang juga Pak kalau manual kan, meskipun kita bisa lewat hmm, ini ya pengirimannya kan relatif lebih enak karena sebenarnya iya. apa namanya kita lebih lebih pas sebenarnya yang ke kabupaten kota sih Pak, karena dekat. Hmm. Kalau Tapi kan provinsi kita begini, harus ke Bandung kan Pak gitu. Wawang, ini kan Ya, kalau kita mengalami hambatan di bulan pertama, kita selesaikan di ya, bulan kedua kan, ya kan? ya, Nah, kita ya, selesaikan. Berarti antara program dan realisasi langsung close kan? Bener nggak? ya. Oh iya, ya Iya betul kan? betul Pak. Hambatan di Iya, iya. bulan kedua kita selesaikan di bulan ketiga kan begitu? Betul kan? Iya, iya. Nah, Betul, betul, berarti Pak. Betul, betul. lanjut lagi. Kalau di bulan keenam kita lapor, kemungkinan hambatan di bulan kelima yang masih muncul, Pak. Betul ya. Siap, Bener ya? siap, siap. Harus hati-hati loh Iya, itu. iya. Iya. Jadi laporannya itu Eh, hambatan bulan kelima muncul di laporan bulan ke enam kalau belum selesai. iya. Kan gitu. Terus teknisnya, sementara ini Pak, Iya. kita real di lapangan ya, terkait laporan itu jarang sekali. Apakah memang dari Naker sendiri mereka ada istilahnya apa ya? Bukan verifikasi apa ya Pak Dom ya, kalau istilahnya ya. Jadi sekarang itu kita hanya lapor, sudah, tanda terima, sudah itu aja. Kayak sepertinya jarang jarang sekali ada yang mereka mereka Betul. lihat. Betul kalau itu. Jadi nggak ada feedback juga ke kita sih Pak. Jadi Iya. akhirnya ya mungkin realitasnya seperti itu Pak. Kita Mm-mm. lapor ya lapor saja gitu. Iya. Laporan ini cukup dapat tanda terima sudah gitu. Sampai berapa tahun berarti hampir 5 6 tahun Pak ya lapor. Belum pernah sih ada feedback apapun gitu Pak. Betul. Betul. Jadi hati-hati Seperti itu teman-teman. Pak. Teman-teman kalau nulis hambatan itu berarti hambatan ya yang di bulan ke 5 atau 6. Karena bulan 1, 2, 3, 4 itu pasti kita selesaikan kan? Kecuali Iya, kecuali eh, itu di luar hambatan berarti kendala kan gitu. Nah, kalau kendala yang baik Pak. sifatnya kan di luar kemampuan P2K3 kan. Nah, kalau enggak nanti numpuk lagi kan begitu, Pak. Karena 6 bulanan, Pak. Masa masa Bapak lapor di bulan ke-6 hambatan yang terjadi di bulan pertama. Udah selesai kok. Oke. Bener Clear nggak? Pak. Ya Clear bener Pak kan? masukannya. Iya Iya. benar-benar Pak. Benar-benar. Benar, Ah, Pak. itu. Jadi Ayo berarti teman-teman sementara yang ini lain. kita Mm-mm. berarti sementara ini kita ikutin aja Pak ya yang sekarang karena Mm. sepertinya belum siap juga dari Naker. Jadi Iya. kita seperti tadi pengesahan di kabupaten kota, Heeh. laporan kita juga masih menunggu ya informasi berikutnya sih Pak. Ya mereka sih sampaikan dari pihak Naker akan lakukan seperti tadi, akan sosialisasi katanya Pak. Itu aja Mm-mm. Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Wawang. Silakan yang lain. Bu Emil, bagaimana Bu Emil? Bu Emilia, ASDP? Bagi offline kayaknya Pak. Oh gitu, ya. Ya, Tanya Pak, Silakan. silakan iya, ya. maaf ini pakai akun istri. Iya, iya, iya. Eh, ini Pak kan aturan berlaku. Ini aturan sudah berlaku ya di tahun ini. November 2025, Mas.
Oh iya, 17 November. Ya, di ini berarti kita sudah tidak usah triwulan satu gitu, langsung ke triwulan dua ya. tidak usah di triwulan satu Kan langsung triwulan berarti 2. kan semester ya Pak. Berarti kita awal melapornya di di akhir Juni gitu ya. Atau Iya. ya Jadi, oh jadi saran saya sih P2K3-nya tetap diproses ya. anunya pengesahannya, ya Oh kan? udah ada Pak. Ya Betul, itu tetap, udah ada. tapi nanti laporannya ya digabung aja 6 bulanan kan gitu. Berarti progres 6 bulan itu dilaporkan di akhir Juni gitu ya. Iya, saran saya begitu. Jangan sampai 6 bulannya jatuh di bulan Juli, bikin laporan 2 kali loh, Mas. Laporan Hmm, internal Juni kan kita biasa rapat tuh Juni kan gitu. ya. Ya udah jadiin aja jadi acek dengan laporan internal. Itulah namanya integrasi kan. Itu, Mas. Ini kan juga aturannya kan katanya mau sistem online tapi ini dari di Snaker setempat Belum ini siap, belum belum siap, ada belum siap. mereka siapin tuh berarti kita Mm-mm. pelaporannya masih kayak pakai format yang lama dulu ya. Iya, karena tadi kan Pak Wawang juga bilang itu kejadiannya sama kok. Provinsi belum siap, Ya, yang sudah biasa nerima laporan kabupaten kota kan? provinsi sih Pak biasa di sini. Iya, uh-uh. Provinsi belum siap. Mesti Ya, di kementerian yang uh, kan kementerian sudah punya kayak sistem gitu kan, yang online belum, gitu. belum Mas, belum siap. Nah, Belum itu yang siap. ditanyakan dari manajer-manajer kami bilang, Iya, eh, iya. jadi tahu bagaimana jangan sampai ini sudah ada sistem online-nya. Tapi Jadi begini, saya bisa bela ya. Yang namanya pemerintah itu kan cuma satu, Mas. Pemerintah Republik Indonesia kan begitu. ya, Perkara dia itu sifatnya pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu hanya pembagian wilayah saja dan tugas. Selama kita memenuhi peraturan pemerintah, berarti kita nggak bisa disalahkan. Yang tidak siap adalah pemerintahnya, kan gitu. berarti intensitas pelaporannya yang berubah ya Kak, Mm-mm. sementara. Iya, Masalah format juga masih belum ada perubahan atau format tertentu yang itu diwajibkan. berubah sekarang. Lah itu yang Oh, sheet sheet yang saya kasih itu sheet laporan dengan penjelasan detail, dia seperti ya. itu sekarang. Itu idealnya ya, supaya nggak kejebak ideal ya sesuai kemampuan masing-masing perusahaan. Saran saya begitu. Sampai sheet berarti kalau kayak apakah setelah lampiran setelahnya itu juga foto-foto atau gimana? Kan itu tadi hanya beberapa isi yang saya lihat apakah bagusnya setiap kayak implementasi K3 per apa per subbab itu kita lampirkan apa kegiatannya atau diisi dulu semua itu yang satu sheet itu baru di belakangnya dijabarkan satu-satu atau gimana Pak bagusnya? Saran saya kalau program program dan realisasi kan gitu kan ya, itu dalam bentuk tabel aja Mas. Hmm. Dalam bentuk tabel, program dan realisasi kan gitu kan ya. Ya, Nah, untuk kayak mendukung realisasi maka foto-foto gitu. di setelah apa yang sheet itu ya Pak. Iya, gitu. Itu kan detail sekali. Anda misalnya eh, realisasinya kan itu realisasi bulanan kan gitu kan ada bulanan tapi nanti dirangkum jadi 6 bulanan kan berarti program 6 bulanan bulan satunya close 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 ya semua ini close yang belum selesai belum tuntas itu paling di bulan kelima bulan keenam itu. Nah foto-fotonya Anda bisa isi satu 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 nanti kalau kebanyakan pusing sendiri nanti internal aja disimpan gitu Mas. Kalau misalkan ini kan kalau anggap kita punya apa kita perusahaan konstruksi kalau proyek tersebut apa kita punya proyek dia skala cukup besar berisikonya tinggi. Nah, dia Mm-mm. juga kan apalagi di daerah lain pastinya mereka kami suruh buat P2K3 karena kita berdiri sendiri.
Mm-mm. Nah, apabila dia pengesahan kedua ketiganya di bulan 3, maka pelaporannya itu 6 bulan setelah SK pengesahan atau di pertengahan tahun aja. Bagusnya Nah, sih, nanggung itu Kak Mas, biasa kan kalau eh, masuk di situ kan jadi kayak nanti belakangnya jadi kayak rancu gitu anunya, iya. alurnya Mending atau yang di depannya aja agak agak ya agak kacau. pendek gitu. Misalnya 4 bulan, Ya, 5 bulan, jatuhnya di hmm, Juni kan semester gitu satu kan. ya. Nanti baru Desember gitu, urut terus. Berarti bisa Pak. Berarti misalkan dia terbitnya SK-nya Maret lah atau April. Berarti progres April sampai Juni aja yang dilaporkan. Iya, Baru nanti nextnya baru biar teratur gitu Pak. iya, itu yang saya maksud. Nah, Itu berarti yang saya apa ya? maksud, Mas. Karena kemarin masih apa? Karena banyak. Ini kan kami aku buka laporan dari proyek. Banyak yang nggak sinkron. Ada yang belum lapor, ada yang sudah lapor karena SK-nya apa? Macam-macam bulannya, macam Iya, gitu. Jadi saya berarti bisa saya ratakan begitu. betul. Close Ya, seperti semester itu satu, aja supaya kantor pusat juga eh, nggak pusing. ya close semester satu Juni. Iya, Apapun progres berapa bulan yang ada itu aja yang dilaporin ke Disnaker ya. iya, betul. Baik Pak, masih banyak Pak. Silakan ada lagi teman-teman. Iya, Bapak Ibu, langsung saja jika ingin bertanya. Atau nanti gini Mas Ri, ini kan teman-teman masih download Excel-nya ya, download Excel. Kemudian kita buka forum misalnya, forum WA misalnya. Kalau ada pertanyaan kita komunikasinya di WA, gitu Mas Ri. Ya, Kan bisa ini Pak. baru buka semua ini, baru buka Excel-nya, ya kan? Ya, Eh, Misalnya nanti mereka teman-teman ini rapat internal perusahaan, internal proyek, atau mau bikin webinar di provinsi masing-masing. Nah, berarti kita bisa bantu Mas Rey. iya Pak. Bantunya pakai WA gitu. Atau nanti kalau permintaannya mau bikin Zoom lagi, ya kita bantu Mas Rey. Iya, baik Pak. Iya. Butuh butuh ketekunan memang untuk baca permen ini. Untuk materi sudah di-share Pak ya di kolom message. Berikut juga di via WhatsApp sudah saya kirim. Nanti tinggal Mm-mm. dibuka aja. Itu sudah yang terbaru. Ya Mas Ray, makasih nih masih download nih. Agak kelelet. Mm. Perlu waktu, Pak. Perlu waktu, Pak. Pak Rubani. Perlu waktu untuk dibaca. Iya, Sehingga nanti kalau kita mau bahas itu bisa pakai WA. Kalau di grup WA itu kan enak itu. Ya, iya. Makasih Pak Dom. Ini masih ya. ada juga. Mm-mm. Nggak keburu, Mas Rey. Kalau kalau nanya sekarang pun masih ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Tapi Pak Rubani kalau saya bikin dalam bentuk Excel itu membantu atau lebih Membantu Pak membantu Dom. dalam Sangat PowerPoint? sangat membantu nih Pak Dom. Makanya saya baru baru ini lihat nih bagus nih. Bagus nih. Jadi Nggak usah buka-buka kan, ya tinggal taruh. betul. Nggak usah ke sana kemari buka kayak PowerPoint kan harus buka Heeh. lagi. Kalau ini kan langsung langsung cursor di situ udah kelihatan tuh Pak. Iya, Bagus ini. Memang agak sinyal saya agak ini Pak turun naik jadi agak lambat nih downloadnya nih. iya. Saya masih menjajaki teman-teman memang umumnya sih bilang lebih enak pakai Excel dan catatan gitu. Iya, Lebih betul. enak daripada PowerPoint terbatas gitu. Buka lagi Pak, jauh lagi kan nyari-nyari. Mm. Iya capek. Saya punya peraturan, contohnya Pak ya, peraturan K3 di ketinggian. Itu kan eh, ratusan pasal ya, ratusan pasal itu Pak. Iya, Tapi dengan Excel itu cukup selembar aja. iya. Tuh. Tinggal kursornya ada ditaruh di situ keluar dia. Ya praktis Pak, praktis. Iya, itu sudah saya buat banyak sekali itu. Silakan Mas Rey, kasih kesempatan. Siapa lagi ada yang tanya? Kalau nggak ada ya
kita bisa close, nggak apa-apa, pengendapan dulu, nanti di grup WA kalau mau diskusi, ayo gitu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi diberi kesempatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.15. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Pak Dom mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai penutup. Baik, jadi kita mendahului untuk membahas ini dan kita tahu bahwa provinsi, pusat ya, Menteri Pusat sendiri, P2K3 atau Dirjen atau Direktur juga masih persiapan ya. Kalau dilihat webinarnya juga atau sosialisasinya juga masih belum. Tetapi kita sudah mendahului. Kenapa? Karena kita nggak disalahin, itu sudah berlaku. Dan ini kan sebenarnya meneruskan ya, meneruskan sistem yang lama dengan permasalahan yang kita hadapi dari 3 bulan menjadi laporannya menjadi 1 semesteran kan gitu ya. Terus jumlah komposisi karena laporannya itu kalau yang elektronik nggak bisa tetap seperti yang lama, berarti mau nggak mau kita jangan sampai disalahkan, ya, jangan sampai disalahkan. Kita coba aja melaporkan itu baik ke dinas kota yang seperti sekarang atau langsung ke provinsi. Ya, kalimatnya kan jelas kalau tidak diverifikasi itu berarti bukan kesalahan di kita, kesalahan di pemerintah kan gitu. Nah, sambil kita belajar ya kita belajar, mudah-mudahan ke depannya lebih banyak masukan, kita lebih dulu tahu. Dan ini peluang untuk teman-teman di perusahaan maupun di provinsi untuk menggalang atau mengadakan kegiatan webinar yang seperti ini. Ya, dan saya bisa bantu dalam bentuk Excel tadi ya, mudah-mudahan membantu Anda semua cukup detail. Cuma saya juga ada keterbatasan ya, ada keterbatasan dalam pelaksanaan. Pak Wawang yang sudah nyoba, ini dalam rangka ke depannya itu ada lagi Pak Rifki itu sedang proses juga, Pak Rifki sedang proses. Setahu saya juga Wika Project HBR2 juga sedang proses, ya, proses pengesahan P2K3 yang baru. Jadi yang penting itu dulu pengesahan. Nanti laporannya kan masih 6 bulan lagi. Nah, atau jatuh tempo misalnya ada yang dipaskan bulan Juni misalnya. Saya kira demikian Mas Re yang bisa saya sumbangkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kalau kita punya grup WA, kita bisa komunikasinya di grup WA kalau ada pertanyaan. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk webinar hari ini, sertifikat akan dikirim besok, maksimal malam. Teman-teman yang belum menerima link materi, nanti saya akan berikan kembali. Dan juga saya akan mengundang untuk masuk ke grup PT Domi. Baik, itu saja untuk malam ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih. Malam, makasih Mas Ray, makasih Pak Dom. Yuk, makasih. Makasih.